Kali ini, kita berada di kelas matematika, bersama saya Ibu Asmawati, dan kita akan belajar mengenai eksponen. Tujuan pembelajaran kelas kita kali ini, yaitu dapat mendeskripsikan sifat eksponen dengan bahasa sendiri. Kedua, dapat menggunakan sifat eksponen untuk menyederhanakan eksponen. Ketiga, menentukan nilai eksponen. Dan yang keempat, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksponen berdasarkan analisis dan informasi yang diberikan. Baiklah, langsung saja mari kita mulai. Apa itu eksponen? Nama lain dari eksponen adalah bilangan berpangkat. Apa sih sebenarnya eksponen ini? Misalnya, ada 2 nih, 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2. Duanya ada berapa? Yap, ada 4. Kalau ditulis dalam bilangan berpangkat, maka menjadi 2 pangkat 4. Selanjutnya, 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya ada berapa? Ada 3, maka dituliskan 3 pangkat 3. Jadi, jika menggunakan bahasa matematika, ada bilangan A pangkat N artinya, dikali A, dikali A, dikali A, sebanyak N. Jadi totalnya sebanyak N. Yang paling penting dalam eksponen adalah kita mengerti sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ingat ya, kalau dikali, pangkatnya ditambah, jadi 2 pangkat 3 ditambah 4, sama dengan 2 pangkat 7. Contoh lain, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2, sama dengan 3 pangkat 7. Kemudian, X pangkat 3 dikali X pangkat 9, maka sama dengan X pangkat 12. Yang perlu diingat, bilangan pokoknya harus sama, 2 dan 2. X dan ES, kalau tidak sama, maka tidak bisa langsung ditambahkan pangkatnya. Sifat eksponen kedua, yakni pembagian. Jika dalam bentuk pembagian, maka dikurangi pangkatnya. Misal, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2, maka cara pengerjaannya menjadi 2 pangkat 6 dikurangi 2, sehingga sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian, contoh berikutnya, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 3, maka sama dengan 3 pangkat 6. Ingat ya, kalau dikali, pangkatnya ditambah, kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Sifat berikutnya, sifat yang ketiga. Jika ada bilangan yang berpangkat, dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contoh, dalam kurung 2 pangkat 3, di pangkat 2, maka kedua pangkatnya dikali, yakni 2 pangkat 3 dikali 2, sehingga sama dengan 2 pangkat 6. Nah, di sini ada X pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan 5, pangkatnya langsung dikalikan. Berapa hasil 3 dikali 5? 15, sehingga X pangkat 15. Sifat berikutnya. Nah ini, jika pangkatnya sama, kita bisa bagi maupun kali secara langsung, tapi pangkatnya dikeluarkan dulu. Contoh, 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah 4 itu adalah 2 pangkat 2, dan 9 adalah 3 pangkat 2. Perhatikan pangkatnya sama-sama 2, jadi 2 dan 3 bisa kita gabungkan. Kemudian, pangkatnya dikeluarkan. Jadi 2 dikali 3 kuadrat, atau pangkat 2, sama dengan 6 pangkat 2, sama dengan 36. Mudah bukan? Selanjutnya, 6 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Bagaimana? Nah, dituliskan menjadi 6 bagi 3 pangkat 5. Ingat ya, bisa digabungkan, asal pangkatnya sama. Berikutnya kita masuk ke salah satu sifat paling penting, yaitu pangkat negatif. Pangkat negatif artinya dibalik. Misalnya, jika 2 pangkat min, tinggal dibalik. Jadi 1/2 kali 2, atau 1/2 pangkat 2. Misalnya, 2 pangkat minus 3, nah tinggal kita balik. Jadi 1/2 dikali 2, dikali 2, atau 1/2 pangkat 3, sama dengan 1/8. Coba perhatikan contoh paling bawah yang berada di tengah, 1/4 pangkat 3, bagaimana jika bentuknya seperti itu? Maka tinggal kita balik lagi dengan menuliskannya menjadi 4 pangkat minus 3. Lihat contoh yang berada di kanan. 1/4 namun berpangkat minus, yakni pangkat minus 3, bagaimana caranya? Yaitu, tinggal kali dengan pangkat minus, jadi 4 pangkat minus minus 3, minus kali minus jadi plus, maka sama dengan 4 pangkat 3.
Sifat umum dari eksponen, yaitu jika suatu bilangan di pangkat 0, maka sama dengan 1. Kecuali, bilangan itu adalah 0 sendiri. Ini sebagai catatan saja untuk kalian. Satu lagi yang terakhir, sifat yang harus dikuasai, yaitu jika pangkatnya merupakan pecahan. Di sini kita akan memasuki akar-akaran, lawan dari pangkat adalah akar. Misalnya, 2 pangkat setengah atau pangkat 1/2, maka jadi akar 2. 2 pangkat 1/3, maka sama dengan 2 akar 3. Kemudian, 2 pangkat 2/3, jadi 2 pangkat 2 akar 3. Jadi, secara umum, misalnya, X pangkatan per M, maka X pangkat N di akar M. Akhirnya, kita memasuki sesi latihan soal. Soal yang pertama. Menentukan hasil dari perpangkatan bilangan-bilangan berikut. Bagian A, 2 pangkat 4. Yang berarti, 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2. 2 dikali 2, sama dengan 4. 4 dikali 2, sama dengan 8. 8 dikali 2, sama dengan 16. Maka, 2 pangkat 4, sama dengan 16. Lanjut ke bagian B. 1/5 pangkat 2. Jika 2 pangkat 4, 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali, maka pada bagian B ini, 1/5 dikalikan pula sebanyak 2 kali. Sehingga menjadi 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1/25. Soal kedua. Menuliskan bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk eksponen. Bagian A, 8. Bentuk eksponen, atau bentuk bilangan pangkatnya, adalah 2 pangkat 3, karena 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 4 dikali 2, sama dengan 8. Bagian B. Menentukan eksponen dari 18. Bentuk eksponennya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Mengapa? Karena tidak ada dari 2 pangkat sekian, atau bisa kita sebut kelipatan 2, yang memiliki hasil 18, sehingga kita memakai kelipatan 3. 3 dikali 3, sama dengan 9. Nah, 9 dikali 2 sama dengan 18. Maka, yang kita gunakan sebagai bentuk eksponen dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Soal ketiga. Bagian A. 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat minus 3, dikali 8 pangkat minus 2. Dapat adik-adik lihat pada proses pengerjaannya, tertera 2 pangkat 3 pangkat min 2. Ini merupakan bentuk eksponen dari 8. Kemudian, perhatikan 2 pangkat minus 6, ini merupakan hasil dari 2 pangkat 3 pangkat min 2. Perhatikan, yang ditunjukkan oleh tanda panah, itu merupakan sifat eksponen yang digunakan. Jika bilangan yang berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi, 2 pangkat minus 6, dari mana? Yakni, hasil perkalian dari pangkat 3 dengan minus 2. Selanjutnya, tertera 2 pangkat 10 ditambah minus 3 ditambah minus 6. Mengapa semua pangkatnya ditambahkan? Karena semua bilangan pokoknya sama. Silahkan adik-adik perhatikan sifat eksponen di sampingnya. Lalu, mari kita hitung, 10 ditambah minus 3 sama dengan 7. 7 ditambah minus 6 sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1, atau sama dengan 2. Kita lanjut ke bagian B. Yang ditanyakan adalah hasil dari 6 pangkat 2, dikali minus 5, dibagi 12 pangkat minus 2. Mula-mula, kita harus mencari bentuk sederhana dari 6 dan 12. Sehingga jadilah, dalam kurung 2 kali 3 pangkat 2, dikali 2 pangkat minus 5, per dalam kurung 2 pangkat 2, dikali 3, di pangkat minus 2. Perhatikan sifat eksponen yang tertera ya. Sifat eksponen yang pertama yakni, dalam kurung, A kali B di pangkat N, sama dengan A pangkat N, dikali B pangkat N. Ini merupakan sifat perkalian bilangan yang dipangkatkan. Maknanya, tiap bilangan yang berada dalam kurung, dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Kemudian, sifat eksponen yang kedua. Pangkat perkalian. Ingat, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Selanjutnya, sifat eksponen ketiga, pangkat penjumlahan. Jika perkalian berpangkat memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Adik-adik telah mengerti bukan? Bagaimana proses pengerjaannya, sehingga mendapatkan hasil 162. Lanjut bagian C.
16x pangkat minus 3 dengan diketahui x sama dengan 2. Sehingga menjadi 16 dikali 2 pangkat minus 3. Perhatikan sifat eksponen yang tertera. Itu merupakan sifat pangkat negatif, bila A berpangkat minus, maka menjadi 1 per A pangkat n. Oleh karena itu, 2 pangkat minus 3 menjadi 1 per 2 pangkat 3. Akhirnya, kita memasuki nomor terakhir. Menyederhanakan bilangan ke dalam pangkat positif. Bagian A. Dalam kurung, A pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali B pangkat 4 dikali B pangkat minus 5. Pada sifat eksponen yang pertama, tertera sifat pangkat perkalian, di mana pangkat harus dikali, yang semula dalam kurung A pangkat 3 dipangkat 2 menjadi A pangkat 6. Kemudian, sifat eksponen kedua, sifat pangkat penjumlahan. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya harus ditambah. Oleh karena itu, B pangkat 4 dikali B pangkat minus 5 menjadi B pangkat 4 ditambah minus 5, dengan hasil yaitu B pangkat minus 1. Sifat eksponen yang ketiga merupakan sifat pangkat negatif. Bila tak berpangkat minus, maka menjadi 1 per A pangkatan, sehingga B pangkat minus 1 menjadi 1 per B. Yang terakhir, bagian B. X pangkat 3 dikali dalam kurung Y pangkat 2 dipangkatkan minus 3 per X Y pangkat minus 6. Sifat eksponen yang pertama, yaitu sifat pangkat perkalian. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Itulah mengapa tertera Y pangkat minus 6. Sifat eksponen yang kedua, pangkat pengurangan. Pembagian eksponen dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Maka, Y pangkat minus 6 dibagi Y pangkat minus 6 menjadi Y pangkat minus 6 dikurangi minus 6 sama dengan Y pangkat 0. Dan yang terakhir, sifat eksponen pangkat 0. Semua bilangan yang berpangkat 0 sama dengan 1, kecuali bilangan pokoknya adalah 0 itu sendiri. Oleh karena itu, hasil akhir dari X pangkat 3 dikali dalam kurung Y pangkat 2 dipangkatkan minus 3 per X Y pangkat minus 6 sama dengan X pangkat 2. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran ketiga dan keempat akan dibahas pada video berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran lainnya.